Ayahku adalah dewa perang. Bab 147. 7 atau 8 meter jauhnya, 7 atau 8 preman mendorong dua wanita dan dua pria dengan keras, mencoba mendorong mereka bertiga ke dalam sebuah ruangan. Kedua wanita dan dua pria tersebut masih sangat muda, berusia awal 20-an. Itu adalah Suke, yang bermain piano di kafe lobi hotel, dan beberapa teman sekelasnya. Kedua pria tersebut dipukuli hingga kepalanya berdarah dan pakaiannya dirobek, yang menunjukkan bahwa telah terjadi perkelahian sengit sebelumnya. Yang satu berteriak, "Ayo cepat pergi, kalau tidak, saya khawatir bar orang kuat Anda tidak akan bisa dibuka." Yang lain berteriak, "Ya, saya kenal beberapa orang besar. Segera setelah Anda menelepon mereka, mereka akan melakukannya segera kemarilah dan hancurkan barmu. Saya khawatir bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini disebut gertakan." Sehingga para preman tersebut tidak mempedulikannya, dan menamparnya dengan keras hingga ia terjatuh ke tanah dan menutupi wajahnya. Ketika ia melihat darah di telapak tangannya, ia begitu ketakutan hingga hampir menangis. Tidak peduli seberapa kerasnya aku berpakaian, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Penjahat itu menamparkan anak laki-laki lainnya lagi, menyebabkan dia berjongkok di tanah dengan kepala di tangan. Para preman menunjuk ke arah mereka dengan arogan. "Keluarkan ponselmu dan hubungi beberapa orang besar yang kamu kenal sekarang untuk datang dan menghancurkan bar kami. Cepat. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu sia-sia." Dia menendang mereka berdua dengan keras. Anak laki-laki itu menendang mereka begitu keras hingga membentur tembok lebih dari 2 meter jauhnya, dan mereka tiba-tiba mulai meratap. Suke dan seorang gadis lainnya dengan cepat berlari dan berjongkok di samping kedua anak laki-laki itu. "Lin Yingqiong, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Siakun, kamu kehilangan banyak darah." Para preman itu tertawa. Salah satu pemimpin memiliki ekspresi menghina di wajahnya, "Ini Lin Yingqiong, mari kita lihat. Dia bahkan tidak bisa lulus ujian menjadi beruang." Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dorong kedua wanita itu ke dalam kamar dan awasi mereka dengan cermat. Puan yang luar biasa, bos kami Zeng menyukai gadis cantik kecil yang paling bermain piano. Setelah bos selesai berbicara, saya akan mengundangnya turun untuk mendengarkan keindahan bermain piano. Saya pasti akan sangat senang. Mungkin ada hadiah untuk kita. Ini adalah penggalian untuknya. Sepotong harta karun. Adapun dua idiot itu, pukul mereka hingga pingsan dan lemparkan mereka ke dalam." Beberapa preman mengangguk penuh semangat, tertawa bangga dan galak, dan mengulurkan tangan untuk meraih Suke dan gadis lainnya. Di sebelahnya, tiba-tiba terdengar suara yang agak bingung, apa yang terjadi? Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah Guan Qianjun. Awalnya dia tidak ingin peduli lagi, tapi melihat betapa menyedihkannya kedua gadis ini, jika dia tidak peduli dengan mereka, mereka mungkin akan dirusak oleh sekelompok preman, jadi dia harus datang dan bertanya tentang situasi. "Kalau dipikir-pikir, aku merasa sangat lelah. Di medan perang, Anda harus memimpin jutaan tentara untuk menghadapi musuh. Ketika Anda kembali ke kota, ada begitu banyak gangster picik yang harus dihadapi." Kepala preman itu mengangkat alisnya ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Apapun yang terjadi, itu bukan tempatmu untuk bertanya, nak. Saat kamu datang ke bar untuk bermain, kamu harus mematuhi aturan bar. Tolong keluar dari sini, jika tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada dia." Dia menunjuk kedua anak laki-laki yang dipukuli berulang kali. Anak laki-laki itu terus berteriak dan merasa tertekan. Para preman itu diperintahkan untuk melumpuhkan mereka, namun mereka sepertinya tidak tahu dan tidak bisa melumpuhkannya. Lin Yingqiong dan Siakun juga berharap mereka akan segera pingsan. Gadis di sebelah Suke mengenali Guan Qianjun dan berteriak dengan cepat, "Tolong, bantu kami. Kami entah kenapa dan tidak tahu apa yang terjadi," dan dibawa ke dalam rumah. "Mengapa mereka kami ingin menemani bos Zeng? Ini keterlaluan, kami di sini untuk bermain, bukan untuk menemanimu minum, tetapi jika mereka benar-benar ingin kami menemani, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang-orang ini semua adalah sampah dan penjahat, mereka." Dia mulai menangis. Ternyata Lin Yingqiong membawa beberapa orang ke Qiangren Bar, memesan but, minum wine, sedikit mabuk, dan melihat piano putih di atas panggung tak jauh dari situ. Masih cukup mahal. Awalnya piano hanya digunakan sebagai hiasan, dan hanya sedikit orang yang memainkannya di klub malam yang bising ini. Tapi teman wanitanya mulai berakting, dan dia benar-benar meminta Suke untuk bermain, dan dia berkata dengan pasti bahwa begitu dia bermain, seluruh klub malam akan sunyi dan mendengarkan baik-baik permainannya. Suke tidak ingin terlalu mencolok, jadi dua anak laki-laki menasihatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang perempuan,
dan dia agak sombong. Selain itu, piano putihnya sangat anggun dan mulia, yang membuat Suke sangat bahagia. Akhirnya saya naik ke panggung dan mulai bermain. Seperti yang dikatakan gadis itu. Awalnya, klub malam itu sangat bising sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya bermain piano, namun sosoknya sangat mengharukan, seperti peri yang turun dari bumi, dengan temperamen yang luar biasa. Ini segera menarik perhatian banyak orang, yang semuanya menoleh. Insinyur pencahayaan hanya menyalakan lampu, dan cahaya lembut menyebar ke seluruh tubuh Suke, membuatnya semakin gembira. DJ yang memutar disk juga menghentikan suara apapun. Bar yang bising menjadi sunyi, dipenuhi dengan suara piano yang indah. Suke memainkan 2 atau 3 lagu, dan orang-orang di sekitarnya sangat bersemangat dan ingin dia terus bermain. Suke merasa malu dan buru-buru turun dari panggung, tetapi para preman itu menatapnya, mereka memaksanya bermain piano untuk bosnya dan menguncinya di dalam rumah. Suke berjuang mati-matian, dan teman-temannya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, sehingga hal berikut terjadi. Gadis itu selesai mengatakan ini dengan cepat, sementara Suke mengerutkan kening dan menatap Guan Qianjun. Paman, kamu datang untuk menyelamatkan kami semua sendirian. Bukankah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Seharusnya kamu menelepon polisi, atau jika kamu punya saudara laki-laki, telepon saja beberapa lagi. Bukankah itu meminta kematian? Sejujurnya ini meremehkan orang. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Lin Yingqiong bersandar di sudut dan akhirnya berdiri. Dia mengangguk dengan penuh semangat, ya, mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu melihat kami diintimidasi, kamu harus segera memanggil polisi. Atau cari seseorang. Xia Kun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata tidak puas, kamu datang ke sini sendirian dan mengira kamu adalah seorang pahlawan. Bisakah seorang pahlawan benar-benar menyelamatkan kecantikan? Bahkan aku tidak bisa mengalahkan mereka. Belum lagi kamu. Xia Kun ini juga cukup besar, tingginya lebih dari 1,8 meter, lebih tinggi 3-5 cm dari Jenderal Guan dan cukup berotot. Pantas saja dia meremehkan Lao Guan. Penjahat itu menikam Guan Qianjun dengan keras di jantungnya dan berkata dengan nada mengejek, lihat, orang-orang yang ingin kamu selamatkan sangat meremehkanmu. Apakah kamu ingin pulang dan makan lebih banyak untuk mendapatkan kekuatan dan kembali untuk menyelamatkan orang lagi? Pahlawan hebat. 3 kata terakhir bahkan lebih sarkastik. Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, oke, karena kamu meremehkanku, aku tidak akan peduli padamu. Lagi pula, aku masih ada yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Arah berjalannya persis di area tempat Zheng Qiangren berada. Tentu saja, para preman di dekatnya tidak akan pernah menyangka bahwa anak ini sedang membalas dendam terhadap bosnya. Semua orang mengeluarkan suara mengejek. Aku pergi. Kupikir dia seorang raja, tapi aku tidak menyangka dia bahkan bukan seorang perunggu. Dia pergi begitu saja. Dia bahkan tidak berani bertarung. Aku berkata, jika kamu mau panggil polisi, lalu cepat. Tapi aku yakin, percuma kalau kamu melapor. Mungkin dia ingin membawa beberapa saudara ke sini untuk menyelamatkan orang, tapi itu tidak mungkin. Aku bahkan tidak memikirkan di mana tempat ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang dipanggil, kita akan tetap dipukuli sampai babak belur. Guan Qianjun sepertinya tidak mendengar dan berjalan lebih cepat. Segera, dia menghilang ke tengah kerumunan. Hal ini membuat Suke dan ketiga temannya sangat tertekan. Lin Yingqiong mengertakkan gigi, apakah orang ini psikopat? Bab 148. 2 orang lainnya juga setuju. Suke menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan lembut, mungkin paman ini benar-benar pergi memanggil polisi, atau meminta seseorang untuk menyelamatkan kita. Gadis itu menggelengkan kepalanya, lihat dia berlari begitu cepat, rasanya pantatnya seperti di atas api. Orang-orang ini mungkin tahu betapa kuatnya mereka dan tidak berani menyelamatkan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Akhirnya menemukan secercah harapan. Ternyata dia pengecut. Begitu mereka selesai mengeluh, mereka mulai berteriak lagi. Beberapa preman mendorong keempat orang itu ke dalam sebuah ruangan tanpa upacara apapun. Setelah dipukuli dan ditendang lagi, keinginan kedua anak laki-laki itu akhirnya terkabul dan penglihatan mereka menjadi gelap. Penjahat itu berteriak pada Suke dan berkata, cantik, tunggu saja di sini untuk bantuan bos kita. Selama kamu disukai olehnya, aku jamin kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Bos kami adalah yang terbaik. Saya menyukai wanita cantik seperti Anda yang anggun dan memainkan piano dengan sangat baik. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan keras. Di dalam rumah,
Suke dan kedua temannya saling berpandangan. Gadis itu menangis, Suke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita semua dikurung dan tidak bisa keluar. Jika kamu menyalahkanku, kamu seharusnya tidak diizinkan naik panggung untuk bermain piano. Ini benar-benar masalah besar. Lin Yingqiong berkata dengan suara yang dalam, saya harap setelah orang itu melarikan diri, dia dapat memanggil polisi atau membawa seseorang untuk menyelamatkan kita. Jika tidak, itu akan benar-benar hancur. Ponsel kita akan hancur juga dibawa pergi, dan kami tidak akan menjawab panggilan setiap hari, dan panggilan tidak akan merespons. Xia Wei mencibir, dia bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Dia pasti melarikan diri dan tidak akan peduli dengan kita sama sekali. Guan Qianjun memang berlari lebih cepat dari kelinci, tapi menggunakan kelinci untuk mendeskripsikannya tidaklah akurat. Sosoknya disebut sekilas cahaya. Betapapun ramainya kerumunan di depannya, dia bisa melayang dalam sekejap seperti hantu. Orang-orang yang sedang menari dengan liar tiba-tiba merasa dirinya terbang ke atas, ketika mereka menundukkan kepala dan melihat bahwa kaki mereka benar-benar berada beberapa sentimeter dari tanah, mereka terkejut, untungnya mereka langsung terjatuh lagi. Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa ada seseorang yang baru saja lewat dari belakang. Guan Qianjun memasuki koridor dengan mudah. Koridornya luas dan sunyi, dengan karpet di lantai, penutup dinding di dinding, dan aroma parfum mahal dan norak. Dia tersenyum bingung. Lalu, bicaralah pada diri sendiri. Aku tidak peduli padamu. Kamu juga harus diberi pelajaran. Lagi pula, tidak akan terjadi apa-apa untuk saat ini. Bukankah lebih baik jika aku menemukan pelakunya secara langsung? Beberapa pria besar tiba-tiba melangkah mendekat dan bertanya Guan Qianjun apa yang dia lakukan. Lao Guan, jangan tanya, bertanya hanyalah pukulan. Pemimpin orang besar itu berkata, apa katamu? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tinju tiba-tiba muncul di depannya. Awalnya berukuran normal, namun segera menjadi sebesar langit dan bumi. Itu karena kepalan tangan sangat dekat dengan rongga mata. Ledakan. Penglihatannya menjadi gelap. Setelah merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dari sebelumnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Laki-laki lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Bukan karena busur refleks otak mereka terlalu panjang, tapi itu benar. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan dewa perang tertinggi. Satu pukulan akan membunuhmu, satu pukulan akan membunuhmu, dan satu pukulan akan mengirimmu ke Raja Neraka. Bertahun-tahun yang lalu, ketika lelaki tua misterius itu mengajari Guan Qianjun cara berlatih Pojun Kuan, dia membaca kalimat ini perlahan-lahan. Tapi mudah untuk membunuh seseorang dengan satu pukulan. Akan sulit untuk mengendalikannya dengan benar dan menjatuhkan orang begitu saja. Tapi ini bukan masalah bagi Guan Qianjun. Saat dia bergegas ke koridor, terdengar beberapa suara benda jatuh dari belakang. Karpet ini sangat tebal sehingga suaranya tidak nyaring. Guan Qianjun berdiri di depan dua pintu gelap. Setelah menajamkan telinganya sedikit, dia mendengar suara samar datang dari dalam. Saudara Seng, jangan khawatir. Bisnis bar saya sangat bagus. Selama Anda berinvestasi, Anda dijamin mendapatkan kembali modal Anda tahun itu dan mendapat untung tahun depan. Selain itu, di sini benar-benar aman. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah. Keempat tua. Kenapa kamu tidak membukakan pintu untuk saudara Seng? Kemudian, kedua pintu terbuka. Dua pria kekar muncul di dalam, yang merupakan pengawal Zheng Qiangren. Mereka sedikit terkejut saat melihat orang yang dikenalnya berdiri di depan pintu. Kemudian, salah satu dari mereka berteriak dengan keras, bukankah kamu hanya? Sebelum dia selesai berbicara, dia menjerit. Seluruh tubuhnya yang kekar terjatuh ke belakang. Preman lainnya ditendang dan terlempar beberapa meter jauhnya. Menghancurkan meja kopi hingga berkeping-keping. Seorang pria berusia 50-an yang sedang berjalan keluar terjatuh ke tanah. Wajahnya sangat terkejut, dia berteriak kesakitan, dan kemudian berteriak, Zheng Qiangren, apa yang baru saja kamu katakan? Bahwa barmu benar-benar aman dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Persetan, orang-orang ini datang ke kantormu. Ini, pinggang lamaku. Yang berdiri di sampingnya tidak lain adalah Zheng Qiangren. Wajahnya awalnya penuh senyuman, namun saat ini, semua senyuman berubah menjadi tanah beku di wajahnya. Dia menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya, dan secara alami mengenali siapa dia, dan hendak berbicara. Hai, saya di sini, saya membuat janji pada jam 12, tetapi saya merasa Anda belum siap, hanya untuk beberapa hari ini secara pribadi.
Ada 7 atau 8 orang di kantor besar yang mewah, sebagian besar adalah pengawal Zheng Qianren, dan 2 di antaranya tidak bisa lagi bangun. Ada 2 orang lainnya, yang jelas merupakan pengawal saudara Zheng, yang segera membantunya berdiri. Guan Qianjun selesai berbicara dengan senyuman di wajahnya. Wajah Zheng Qianren penuh ketidakpercayaan, apakah kamu benar-benar di sini? Senyum Guan Qianjun tiba-tiba berubah dingin, mengapa kamu tidak datang? Saya sudah membuat janji, jadi tentu saja saya akan datang. Jangan lupa, kamu menginjak boneka putriku, menendang boneka itu dan menendangnya keluar lagi. Setidaknya, aku ingin kamu merasakan perasaan yang persis sama. Injak. Buang. Setiap kata penuh dengan kejahatan roh. Zheng Qianren melihat ke belakang dan masih tidak percaya. Kamu hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Kamu berani datang sendiri. Cukup. Jangan berpikir kamu begitu sombong hanya karena kamu mengalahkan beberapa anak buahku. Aku adalah bar orang kuat yang penuh dengan master. Ayo. Guan Qianjun menjadi semakin ringkas. Baginya, ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Pukul saja. Ekspresi Zheng Qianren masih sedikit membosankan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, pria hebat, kamu hanyalah anak yang patah hati. Kamu benar-benar datang ke rumahku. Apakah kamu sudah gila? Guan Qianjun berkata terlalu banyak kali ini dia mengucapkan beberapa patah kata, putriku mengungkapkan kesedihannya. Zheng Qianren, ini. Dia menghela napas dan mengangguk dengan keras. Dia menoleh untuk melihat pria yang akhirnya bangun dengan bantuan 2 pengawalnya. Dia berkata, saudara Zheng, jangan khawatir. Selalu ada benda seperti ini yang tidak memiliki mata. Jika kamu memukulnya, mereka akan menumbuhkan mata. Aku khawatir jika aku memukulmu, tipuanmu akan tumbuh menjadi tidak berguna mulai sekarang. Saudara Zheng berkata dengan muram, lebih baik hancurkan kedua kakinya. Sial, pinggangku. Zheng Qianren mengangguk dengan pasti, saudara Zheng, sesuai keinginanmu. Dia melihat ke arah pengawal yang tersisa. Kemudian mereka memandang Guan Qianjun sambil mencibir, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, apakah kamu mencari kematian karena putrimu sedih? Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, putrimu, kamu ditakdirkan untuk bersedih seumur hidupmu. Bersambung.